Ini banyak sekali ya teman-teman media yang minta penjelasan hukum dari saya ya berkaitan dengan sidang Nikita Mirzani kemarin ya. Itu merupakan sidang perdana terkait pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ya. Dan kebetulan saya juga hadir gitu loh. Saya mengikuti sidang walaupun tidak sepenuhnya ya. Namun dari sidang itu gitu loh. Kalau menurut saya ya, menurut analisa saya itu dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu banyak yang tidak berkesesuaian dan apa yang didakwakan itu banyak sekali. Seharusnya itu bukan untuk Nikita Mirzani gitu loh, tapi itu harusnya untuk dakwaan itu diarahkannya ke orang lain tapi diarahkan ke Nikita Mirzani karena Nikita Mirzani sendiri kan tidak secara langsung ya enggak gitu loh, jadi ada Mail dan sebagainya gitu, tapi dakwaan itu lebih kental seolah-olah Nikita Mirzani yang melakukan. Dan yang paling membingungkan ya selama ini kan terkait Nikita Mirzani ini didakwa atau dituduhkan dengan pasal pemerasan ya, pemerasan yang ancaman 9 tahun penjara ya enggak, pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, dan juga pasal terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ya. Tapi justru dari akhir dakwaan jaksa penuntut umum tidak menyinggung pasal 368 gitu loh. Ya enggak. Bahkan dia lebih dakwaannya itu mengarahkan ke Undang-Undang TPPU ya, tindak pidana pencucian uang ya, dengan pencemaran ya enggak, pencemaran pasal 369 kalau tidak salah gitu ya. Jadi membuat kita bingung gitu loh ya enggak, terkait pasal yang di awal yang disangkakan 368 itu tidak hadir gitu dalam dakwaan yang dibacakan, karena itulah pidana awal yang menjerat Nikita Mirzani hingga dia ditahan gitu loh, karena ancamannya kan 9 tahun ya enggak. Kalau pencemaran sendiri 369 kan sekitar 4 tahun, harus tidak ditahan ya. Dan TPPU itu adalah tindak lanjut atau pasal yang mengikutinya setelah ada pidana awal gitu loh. Bagaimana dalam dakwaan itu dituduhkan Nikita Mirzani mendapatkan uang itu dengan jalan kejahatan tapi tidak disebutkan gitu loh. Kejahatan apa gitu kan. Ya enggak, harusnya kan disebutkan kalau memang itu merupakan pemerasan dan ancaman ya, pasal 368 kan jelas gitu loh. Tapi lebih mengarah pada pasal dugaan tindakan TPPU-nya. Jadi kalau saya lihat ya, dakwaan yang dibacakan kemarin itu sedikit membingungkan, dan menurut analisa saya ya istilahnya itu kesempatan ya buat kuasa hukumnya Nikita Mirzani untuk menjawab dan untuk membuktikan serta untuk menjelaskan ya enggak terkait dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, karena menurut saya banyak kelemahan-kelemahan dalam dakwaan itu dan juga tidak berkesesuaian ya dengan apa yang terjadi ya. Bahkan itu sempat disangkal oleh Nikita Mirzani ya bahwa dakwaan itu penuh dengan halusinasi atau apa gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kita yakin ya selagi pengacara Nikita Mirzani ya enggak bisa menyajikan gitu loh bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang menghantam atau yang bisa istilahnya melawan dakwaan dari jaksa penuntut umum, saya yakin ya
Nikita Mirzani bebas. Kalau soal kirim surat Bang ke Presiden Prabowo. Ya, kalau terkait kirim surat ke Prabowo itu kan upaya lain ya yang dilakukan oleh warga negara ya terhadap pemimpin tertingginya, terhadap presiden ya. Dan itu tentu harapannya agar proses persidangan, proses hukum yang menimpa Nikita Mirzani ya itu tidak ada intervensi dari pihak manapun, dan kita yakin bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengawal, akan memproses persidangan ini dengan adil dan profesional seperti itu.